Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diselenggarakan seminar proposal tesis untuk Mas Anggi Muhammad Rifai selaku tim penguji. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andi Sunyoto, kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad. Oke, seminar proposal tesis ini ada nilainya, ada SKS-nya. eh, Nantinya ada status lulus tidak lulusnya. Berarti Mas Anggi harus berusaha semaksimal mungkin ya. Nanti nilainya akan dikonversi menjadi nilai mata kuliah riset planning. Oke, silahkan Mas Anggi bisa men-share file PPT untuk rencana penelitiannya. Oke, izin share Ya. screen ya, Bro. Mm. Oke, sebelum presentasi sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya, supaya lebih tenang, lebih lancar. Oke, monggo. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai tesis yang akan dilakukan dengan judul analisis komparasi untuk diagnosa pneumonia berdasarkan hasil citra CIS X-ray menggunakan model ResNet 50 dan MobileNet versi 2 dengan saya Anggi Muhammad Rifai, NIM 215120099. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing dan penguji yang telah berkesempatan untuk hadir. Latar belakang pada penelitian ini yang diutarakan oleh Andini Upita pada tahun 2018 menyatakan bahwa penyakit paru-paru merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara serius. Dan termasuk penyakit tersebut adalah penyakit pneumonia. Dan menurut Hammett dan Terblay, gambar X-ray ini sangat berguna untuk melakukan diagnosis penyakit tertentu, terutama dalam penyakit yang berhubungan dengan paru-paru. Menggunakan komputer deteksi dan analisis penyakit, penyakit ini secara teoritis dapat menghasilkan akurasi dan keandalan yang lebih tinggi dalam diagnosis medis. Penelitian ini akan dilakukan pendeteksian pneumonia menggunakan citra X-ray yang secara terkomputasi menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network dengan menggunakan arsitektur dari MobileNet versi 2 dan ResNet 50 untuk melakukan klasifikasi pneumonia berdasarkan 4 kelas, yaitu ada pneumonia berdasarkan eh, bakterinya, berdasarkan jamur, berdasarkan virus, dan paru-paru normal. Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat dua. Yang pertama ada indikasi akurasi, berapa tingkat akurasi dalam melakukan klasifikasi penyakit pneumonia menggunakan arsitektur ResNet 50 dan MobileNet versi 2, dan metode manakah yang memiliki hasil akurasi yang terbaik. Selanjutnya konsumsi waktunya berapa, time consumption yang dihabiskan dari setiap arsitektur dari MobileNet versi 2 dan ResNet 50 pada proses klasifikasi jenis penyakit pneumonia. Batasan masalah pada penelitian ini menggunakan data CIS X-ray image dengan jumlah 500 data, 300 untuk penderita pneumonia, termasuk 100 untuk bakterial, 100 untuk virus, 100 untuk fungi atau jamur, dan sisanya 200 untuk paru-paru normal. Dataset yang digunakan itu berasal dari eh, NIH National Library. Maksimal epoch yang dilakukan adalah 100 epoch atau 100 roll per putaran, menggunakan diagnosis penyakit pneumonia. Nah, penelitian ini hanya berfokus pada klasifikasi penyakit pneumonia terbagi menjadi 4 kelas, yaitu paru-paru normal, paru-paru pneumonia berdasarkan virus, berdasarkan bakteri, dan berdasarkan jamur atau fungi. Selanjutnya, model yang digunakan pada penelitian ini yaitu arsitektur ResNet 50 dan MobileNet versi 2 untuk melakukan klasifikasi pneumonia.
indikator yang dipakai untuk membandingkan hasil performa model tersebut itu menggunakan nilai akurasi, presisi, dan specificity. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai indikasi akurasi dari setiap model dengan menggunakan indikator akurasi, presisi, dan spesifisi, dan konsumsi waktu yang dihabiskan dari setiap arsitektur tersebut. Eh, Metrik literatur review dan posisi penelitian yang dilakukan ini ada 13. Judul yang pertama itu ada Detection of Cancer from Histopathology Medical Image Data Using Machine Learning with CNN ResNet 50 Architecture yang dilakukan oleh Sadan Alam dan yang lainnya pada tahun 2022 ini mendapatkan nilai akurasi sebesar 91,71% dalam klasifikasinya menggunakan ResNet 50. Lalu selanjutnya ada judul COVID-19 Diagnosis via Chest X-ray Image Classification based on Multiscale Class Residual Attention yang dilakukan oleh Sang-Wang Liu pada tahun 2022. Ini bertujuan untuk melakukan diagnosis COVID-19 secara efektif dan menunjukkan bahwa kinerja dari ResNet 50 ini mendapatkan akurasi sebesar 97,71%. Selanjutnya ada Automatic Detection of Coronavirus Disease COVID-19 using X-ray image and deep learning, deep neural network yang dilakukan oleh Ali Narin dan yang lainnya pada tahun 2021. Ini menggunakan beberapa arsitektur ResNet dan penggabungan dari ResNet dan Inception dan mendapatkan hasil akurasi tertinggi yang dicapai oleh ResNet 50 yaitu sebesar 96,1% akurasi. Lalu selanjutnya ada Detection of Coronavirus Disease pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Prabira Kumar Shelty dan yang lainnya. Ini menggunakan citra X-ray dan menggunakan diffuser pada ResNet 50 mencapai akurasi 95,38%. Judul selanjutnya ada Efficacy of Transfer Learning Based ResNet Model in Chest X-ray Image Classification for Detecting COVID-19 Pneumonia yang dilakukan oleh Sadia Sokwat dan yang lainnya pada tahun 2022 ini menggunakan citra Roentgen X-ray dan ResNet terbukti efisien dengan mendapatkan hasil 90% akurasi. Lalu penelitian selanjutnya ada Gender Classification on Digital Dental X-ray Image yang dilakukan oleh VM Raji dan yang lainnya pada tahun 2021 untuk membantu forensic recognition menentukan gender dengan data X-ray gigi. Di sini mendapatkan akurasi tertinggi 98,27% dengan menggunakan arsitektur ResNet 50. Lalu selanjutnya ada Deep Learning Based Approach for Detecting COVID-19 in Chest X-ray yang dilakukan oleh M. Emin Sahin pada tahun 2022 dengan menggunakan MobileNet versi 2 dan ResNet 50 ini mendapatkan nilai akurasi sebesar 96,71%. Lalu selanjutnya ada Automated Image Classification of Chest X-ray of COVID-19 using Deep Learning yang dilakukan oleh Sarah Dilshart dan yang lainnya pada tahun 2021. Ini berfungsi untuk penggunaan komputer yang memiliki spesifikasi rendah, maka dipilihlah MobileNet versi 2 karena memiliki kecepatan dan biaya komputasi yang murah. Dan di sini mendapatkan akurasi sebesar 96,33%. Lalu penelitian selanjutnya ada using handpick feature in conjunction with ResNet 50 for improved detecting of coronavirus of COVID-19 from chest X-ray image yang dilakukan oleh Setal Rajpal pada tahun 2021. Di sini karena pneumonia dan COVID-19 mempunyai gejala atau overlapping simptom yang sama. Di sini menggunakan arsitektur ResNet 50 dan memiliki akurasi
keseluruhan 0,974 kurang lebih. Yang selanjutnya ada COVID-19 detection using deep learning model to exploit a social mimic optimizing and structure cis X-ray image using fuzzy color and stacking approach yang dilakukan oleh Mesut Togaskar pada tahun 2020 menggunakan arsitektur dari MobileNet dan SqueezeNet. Di sini mendapatkan nilai akurasi 99,27%. Lalu selanjutnya ada SVD Klehe boosting and balance loss function for COVID-19 detection from imbalance cis X-ray dataset yang dilakukan oleh Santanu Roy dan yang lainnya pada tahun 2022. Ini menggunakan data cis X-ray atau paru-paru dada dengan menggunakan arsitektur ResNet 50. Dan di sini ResNet 50 mencapai akurasi 94% dan Evans score-nya 95%. Lalu selanjutnya ada detecting pathological brain via ResNet and randomized neural network yang dilakukan oleh Xiuwan Lu pada tahun 2020. Ini menggunakan ResNet 50 juga dan mendapatkan nilai akurasi terbaik sebesar 95%. Lalu yang terakhir ada classification of lung infected COVID-19 image based on inception ResNet yang dilakukan oleh Yun Feng Chen dan yang lainnya pada tahun 2022. Ini mendapatkan nilai akurasi terbaik dengan menggabungkan antara inception dan ResNet hingga mencapai akurasi 88,23% dan Evans score-nya 95,53%. Lalu alur dalam penelitian ini ada 5 alur inti. Yang pertama pengumpulan dataset, ada pre-processing, CNN model, training, analisa dan pembahasan. Dalam proses pengumpulan dataset di sini mengambil data dari NIH. Lalu selanjutnya ada di pre-processing yaitu melakukan labeling dari lalu dibagi menjadi 4 kelas yaitu pneumonia berdasarkan bakteri, berdasarkan jamur dan berdasarkan virus, lalu paru-paru yang normal. Setelah itu dilakukan resize dan dilakukan splitting data 80/20. Lalu setelah itu dilakukan skenario CNN dengan membagi 2 arsitektur yaitu ada ResNet 50 dan MobileNet versi 2. Setelah itu dilakukan training dataset dan mendapatkan hasil dan akurasi dari setiap arsitektur model tersebut. Lalu dilakukan analisis dan pembahasan. Alur dalam penelitian ini direncana Alur jadwal penelitian ini direncanakan selama 4 bulan. Pada bulan pertama ini melakukan studi literatur, pengumpulan data dan analisis dataset, lalu ada data preprocessing, splitting. Lalu di bulan kedua itu ada proses persiapan, training dan testing model, yaitu menentukan algoritma, menentukan jumlah epoch, melakukan training rate. Lalu di bulan ketiga itu ada training model dengan menggunakan ResNet 50, training model dengan MobileNet versi 2, lalu ada testing dari setiap model dan melakukan evaluasi. Di bulan terakhir, bulan keempat, itu melakukan penulisan jurnal mengenai hasil penelitian dengan target lolos publikasi jurnal dan melakukan penulisan laporan tesis. Untuk daftar pustaka, berikut daftar pustaka yang saya ambil dari buku. Dan ini untuk dari majalah, jurnal ilmiah atau proceeding. Dan sisanya dari laporan hasil penelitian dan pustaka elektronik. Sekian pemaparan dari penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Prof. Emma. Terima kasih Mas Anggi. Kita minta masukan-masukan dari Bapak Dr. Andi. Monggo Bapak. Terima kasih, Mas. Selamat siang, Mbak Anggi ya. Ya, selamat siang, Mbak.
Ini seminar proposal ya. Betul, Pak. Seminar proposal. Pak Anggi, tadi udah banyak nih yang disampaikan ya dan apa sudah membaca sekian banyak apa paper ya tentang apa itu eh, chest Fenomena. X-ray ya, Iya, betul, Pak. pneumonia chest X-ray. Kalau kita lihat kan sebenarnya mungkin tadi yang belum keras, yang belum apa, belum tersampaikan itu adalah eh, dia ada berapa kelas itu ya, berapa kelas yang ditangani, kemudian nanti sama apa dari sekian tadi yang Bapak ambil itu tuh kira-kira datasetnya tuh apa aja yang dipakai itu ya. Jadi belum belum ini ya, belum terkumpul ya. Dataset. Datasetnya dari sekian tadi itu pakai datasetnya sama semua atau ganti-ganti atau ada berapa macam gitu ya, berapa variasi dataset yang dipakai ketika orang menggunakan apa tadi dokumen chest X-ray-nya itu loh Pak. Itu kira-kira ada berapa orang? Apa ada berapa dataset? Ada satu sumber dataset, Pak. Itu semuanya sama berarti. Yang dengan tampilkan tadi semua sama. Iya, Pak. Yang ada tadi satu sumber ya. Iya, betul. Yang berapa kelas tuh Pak? Ada 4 kelas. 4 kelas ya. Oke, berarti yang apa itu yang bakterial sama itu ya dan kawan-kawannya itu ya. Iya, betul, Pak. Oke. eh Kira-kira Pak Anggi nanti mau mensolusi eh, dengan cara apa gitu ya? Kan ini kan cukup populer ya, kalau nggak salah ya penelitian fisik Iya, ini betul, Pak. sudah cukup populer ya. Kira-kira nanti Pak Anggi mau mensolusi dengan cara yang sudah ada, nanti yang sudah dipakai orang-orang tadi sebelumnya yang jenengan sampaikan tadi, atau mencoba metode yang belum pernah disampaikan oleh mereka-mereka tadi. Mencoba modifikasi sedikit, Pak. Lalu hasil yang Modifikasi. membedakannya juga dilakukan implementasi ke website, Pak. Jadi di deploy. Nggak usah lah menurut saya itu ya, Oh, nggak nggak usah usah, sampai Pak. ke situ ya. Baik, Nanti Pak. cukup banyak kok pekerjaannya ya, menurut saya nggak usah sampai ke situ. Nanti eh, jadi jenengan memodifikasi ya, Iya, betul. memodifikasi apa Pak? Dari kedua itu nanti saya akan Tadi apa? mencoba ResNet ya, ResNet terus apa lagi? ResNet dan MobileNet. Dan MobileNet. Oke, berarti sebenarnya ini sudah ada ya, sudah dipakai ya sama orang-orang sebelumnya ya. Sudah ada yang Case yang membedakan itu kan. Nah, tentu jenengan mau memodifikasi ini ya. ya, Modifikasinya cenderung ke apanya Pak? cenderung untuk ke low computingnya, Pak. Jadi jadi apa namanya tuh, si MobileNet versi 2 ini kan difungsikan diarahkannya itu lebih ke komputerisasi yang memiliki spesifikasi rendah. Mm-mm. Nah, apakah digabungkan itu tuh bisa menjadi solusi lagi gitu, Pak? Digabungkan dengan ResNet. Iya, betul, Ya Pak. jelas nanti lebih banyak dong Pak komputasinya Pak. Iya, Pak. Menggabungkan dua metode kan dengan satu masih lebih banyak nanti hasilnya komputasinya. Iya, Ini betul, nanti Pak. jelas lu kalau dicari cepatnya ya jelas cepat MobileNet biasa daripada MobileNet plus ResNet. Ya terus nanti Iya, Pak. berikutnya ya ketika digabung yang digabung apanya sih Pak? Maksudnya digabung itu gimana sih? Dijalankan sendiri-sendiri dibandingin gitu atau ResNet sama MobileNet digabung jadi satu atau gimana? Jadi yang proses pertamanya itu tuh sendiri-sendiri dulu, Pak. Ada Hmm, ResNet 50, terus ada hmm, MobileNet versi 2. ya, Setelah itu tuh dicoba digabungkan prosesnya itu, ada 2 proses gitu, itu apakah akurasinya tuh lebih tinggi gitu, Pak. Terus digabungkan. Yang iya, Pak. digabungkan apanya Pak? Konvolusinya gitu. Habis Iya, Pak. dikonvol menggunakan ResNet, terus dikonvol lagi menggunakan MobileNet gitu. Iya, Pak. Apa itu targetnya Pak? Itu komputasinya gede loh Pak ya. Oke, Pak. Iya ini yang mungkin yang perlu Bapak Anggi cari ya sebenarnya ya kan. Tadi kalau kita lihat Pak Anggi kan hanya menyampaikan yang sudah melakukan ini, hasilnya seperti ini. Iya, Ya, betul. kemudian tadi di kelemahan hanya bilang pakai metode yang lain gitu ya. Benar nggak ya? Iya, Semuanya betul. yang pas gitu ya, pakai metode yang lain ya. Tetapi tidak pernah mengutarakan kira-kira
dari yang sudah ada itu punya masalah apa sih sebenarnya? Yang masih bermasalah apanya? Ya, misalnya nih, oh ternyata mereka tidak bisa membedakan apa ya untuk data-data yang eh, apa yang kesalahan-kesalahan pada sebelumnya itu yang memiliki mungkin intensitas yang rendah antar antar data apa antar gambarnya. Oh, nanti berarti kalau gitu berarti saya harus mengusulkan nih, mungkin saya harus kasih kontras lebih tinggi supaya lebih bisa dibandingkan. Nah, itu yang belum kelihatan sebenarnya. Jadi kan maaf nih kesannya kan ya di sini cuman ya pokoknya saya pakai dataset yang sorry pakai metode yang belum coba-coba nih gitu ya tanpa ada apa dasar yang kuat nih sebenarnya yang masih ada itu yang masih jelek-jelek akurasinya tuh ada masalah apa gitu ya dia tuh salahnya di mana. Nah kalau bapak punya itu bagus pak, jadi namanya riset riset problem ya permasalahan yang sekarang masih ada tuh apa untuk jadi penelitian. Iya, Ya. Kalau kemarin kan, terus kalau apa ya tadi Bapak bilang menggabungkan ya kemudian mau mau mengarahkan ke mobile net atau sebagai apa akan jadi aplikasi yang bentuknya mobile, wah itu nanti jadi lebih boros Pak kan mobile net itu kan disederhanakan kemudian digabung lagi sama yang tidak sederhana kan jadi lebar jadi lagi ya secara komputasi nggak sudah bisa diprediksi dia akan lebih boros sebenarnya komputasinya. Kemudian ya tadi ya, bagaimana ya ceritanya menggabungkan itu ya. Nah, ini kan belum jelas ya. Kalau kita menggabungkannya misalnya habis ResNet kemudian dimasukkan MobileNet, memang masih bisa Pak gitu kan. Memang hasil riset itu apa sih gitu kan ya. Kemudian nanti ketika masuk ke MobileNet itu seperti apa. Itu yang mungkin harus dengan pahami lebih detail ya. Ya, lebih detail tentang hal itu sehingga nanti solusinya itu punya arah gitu ya, punya punya dasar, punya arah. Karena seperti ini saya melakukan ini. Karena nanti pekerjaannya kan lumayan Pak ya. Kan datasetnya berapa Pak? Kalau sekarang terkumpul Pak? Sebenarnya ada ribuan, cuma saya sortir aja, Pak, Loh kok disortir lagi kenapa? untuk meminimalisir. Loh, nanti kalau sortir nanti nggak bisa dibandingin Pak. Kan kalau mau membandingkan harus dengan cara harus dataset yang sama. Berarti datasetnya ada sekitar 2000 lebih, Pak. Iya, itu kecil Pak kalau kita ngomong CNN ya. Iya, Pak. Karena kan biasanya dikatakan sebagai ada literatur yang mengatakan bahwa dikatakan sebagai eh, big apa istilahnya ya, saya lupa. Itu ketika per kelasnya itu lebih dari 1.000. Nah, itu ada yang ngomong seperti itu ya. Nah, kalau saya gitu Pak ya, jadi mungkin jenengan lebih fokus aja kira-kira yang sekarang ada itu dia nggak bisa atau dia tidak menyelesaikan masalah itu karena apa gitu ya. Data yang seperti apa. Nah, terus Anda kasih solusi. Kayak gitu Iya, ya. Jadi punya ini jangan kan nanti tak khawatirnya nyoba-nyoba ternyata kan susah kalau tanpa dasar tuh kan ya. Ternyata nggak lebih bagus terus itu kan. iya. Baik, Pak. Itu ya Pak ya. Kalau kalau menggabungkan dengan tadi dengan cara yang apa hanya menggabungkan ResNet habis itu di MobileNet kan, nah itu menurut saya tanda tanya besar Pak. Ya. Kecuali menggabungkannya dengan cara lain ya. Tapi kalau dengan cara seperti itu beresiko lah itu. Baik. Ya, berisiko. Mungkin mungkin effort yang dihasilkan sama hasil yang disampi yang di apa? Effort yang dikeluarkan sama hasil yang dicapai itu nggak akan signifikan gitu ya. Artinya komputasinya boros, tapi ternyata hasilnya hanya berpengaruh kecil atau mungkin bahkan bisa turun itu. Kalau kalau pemahaman saya ya selama ini saya main di CNN. Gitu, Prof. Makasih, Prof. Semangat, Pak Anggi. Ya, terima kasih banyak, Pak, masukan dan sarannya. Oke, saya Ya, sambil terima ini. kasih banyak Pak Dr. Andi. Ada 3 catatan yang saya sarikan dari arahan Pak Dr. Andi. Pertama, tonjolkan kontribusi penelitian ini apa saja ya, dengan lebih mengeksplorasi lagi di metodenya. Kemudian tonjolkan tujuan penelitian supaya lebih bisa dieksplisitkan untuk bisa memperjelas apa atau yang mau dilakukan oleh Mas Anggi sebagai kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Kemudian ya ini yang digarisbawahi kata kuncinya kontribusi ya. Kontribusinya dicari, difokuskan, prioritaskan permasalahan yang masih disisakan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, tapi dengan tetap perlu mengantisipasi kebutuhan komputasi yang besar ya.
Kalau tadi kan ya idealismenya akan melakukan banyak hal gitu ya, tetapi nanti konsekuensinya kan juga ada. Oke, berikutnya kita minta arahan dari Pak Dr. Alfa, monggo Bapak. Oke, terima kasih Prof. Emma. Oke, Pak Anggi ya. Iya, Pak. Kalau dari sisi data saya tadi Bapak 2000 atau Iya, ada sekitar 2000 data. yang dari National Library of Medicine ini? Iya, betul, Pak. Oke. Tapi di batasan dibuat 500. 500 di extend kita atau bagaimana? Iya, saya sortir kembali untuk apa namanya mengurangi proses pre-processingnya tadinya. Oh, aslinya 2000-an. Iya, betul. Yang mau dipakai 500 saja. Iya, Oh, ya oke lah. Kalau yang seperti ini mungkin masih bisa menyesuaikan ya. Bisa jadi memang kalau nanti memungkinkan menggunakan semuanya ya nggak apa-apa. Dipakai semua aja. Nah, kemudian yang mau dibidik ini berarti apa ini? Perbandingan metodenya nanti apa? Hanya akurasi aja atau seperti apa? iya, membandingkan akurasinya karena dari kedua itu memiliki kelebihan shortcut connection gitu. Jadi untuk mempercepat prosesnya. Tapi kan penelitian sejenisnya tadi sudah ada kan seperti ini tadi kok nggak saya dengar. Nah, yang membedakan spesifiknya apa? Di sini membagikan lebih spesifik lagi karena yang sebelumnya itu kebanyakan hanya eh, apa namanya klasifikasi sakit dan tidak sakit. Nah ini Oh, Anda 4 tadi ya? iya memperdalam lagi ke dalam Hmm, masuk ke Normal, virus, jenis-jenis. bakteri, jamur. Nah, tapi yang Iya, 4 ini didefinisikan sendiri atau memang sudah ada dari datasetnya? iya Artinya Anda sudah, nah, sudah ada. iya sudah, Pak. Maksudnya nggak apa ya? Ya sudah itu datanya seperti apa dimanfaatkan gitu kan? Iya betul Pak. Oke. Terus kalau dari sisi proposal saya kira nggak ada masalah ini ya, tinggal dijalankan aja sesuai dengan rencana. Nah, tapi ya itu tadi ya, karena di sini kan masih umumnya sudah eh, saya sepakat ya kalau Anda mau mencari perbandingan terbaik. Cuman kan nanti di tengah-tengahnya itu kan untuk menuju ke sana Anda menetapkan yang namanya skenario gitu ya. Nah, dan skenario itu nanti apa harus disesuaikan dengan data, dengan apa sumber daya yang dipunya gitu, dan diusahakan itu bisa mendukung apa namanya tujuan penelitian ini gitu. Nah, itu nanti silahkan dipikirkan seperti apa. Nah, ini dari rancangan yang sudah diusulkan ini sampai sekarang sudah dilakukan sampai tahap mana? Eh, Sampai sekarang itu baru proses perbandingan ini Pak, ke epochnya dan baru Oh, menggunakan satu model menggunakan satu ResNet. model ya. Tadi ditentukan Mm-mm. epochnya nilainya 10 kalau saya nggak salah baca ya. Ada 100 100. 100 Nah, EPO ya. Jadi saya coba bandingkan antara 20 EPO, 50 dan 100 itu apakah perbandingannya signifikan dan ternyata memang signifikan, terutama di bagian loss datanya. Jika EPO-nya itu perput roll-nya itu sedikit ya, gitu. dan ditetapkan maksimalnya 100. Iya betul Pak. Oh, oke. Tapi baru satu model. Iya baru satu model. Ya, oke. Nggak apa. Untuk masukan apa secara teknis tadi nggak usah saya tambah-tambahin karena saya justru takut ini lebih lebar dari yang direncanakan. Tapi saya sudah bisa melihat sih di sini apa arahan yang mau dicapai karena kan Anda menggunakan data yang publik ya, jadi tidak terlalu effort untuk membuat datanya tidak terlalu berat. Justru nanti yang perlu dokumentasi bagus itu adalah
ketika membuat model gitu kan. Karena sering mahasiswa itu nggak ngerti cerita penentuan arsitekturnya gimana, ngerti-ngerti ketika dievaluasi ini loh yang terbaik gitu. Padahal yang terbaik itu tuh eh, bisa banyak hal gitu, bisa memang apa skenario nya itu bisa berubah perubahan di parameter, bisa berubah penggunaan arsitektur yang berbeda gitu, bisa berubah apa namanya ya, pembagian eh, dataset yang berbeda gitu. Nah, ini nanti saya kira perlu apa didokumentasikan lah ya dengan baik gitu ya. Nah, biar tujuannya bisa tercapai. Oke, gitu Mas Anggi, saya kira dari saya nggak terlalu banyak. Ini sudah baik yang Anda lakukan, tinggal Anda eksekusi saja dan nggak perlu lama-lama. Saya lihat kalau sudah sampai ke tahap sudah bisa mensimulasi modelnya. Iya, Itu Pak. aja, Prof. Emma. Nanti selebihnya saya tulis di Iya, laporan. terima kasih banyak Pak Dr. Alfa. Eh, Arahan dari Pak Dr. Alfa yang saya catat adalah eh, proposalnya sudah baik, tinggal dieksekusi begitu. Tapi yang perlu dicermati pula adalah nantinya eksplorasi skenario eksperimen yang akan dilakukan perlu untuk disesuaikan dengan datasetnya, disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki, dan tentu saja disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Oke, ada 4 catatan ya Mas Anggi. Itu wajib untuk ditindaklanjuti supaya penelitian Mas Anggi nantinya akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Andi, terima kasih banyak Pak Dr. Alfa atas arahan-arahan untuk rencana penelitiannya Mas Anggi. Untuk seminar proposal tesis Mas Anggi saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Habis nih kasih ya. banyak. J. Iya. Saya izin J, live ya. ya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Prof. J, Sama. sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.